Di cerita ini sekitar tahun 2014 di salah satu kampus di daerah Gunung Anyar, Surabaya. Ada 3 mahasiswa semester 2, namanya Intan, Namira, sama Arkan. Mereka bertiga ini sahabatan dari zaman SMA dan kebetulan ngambil jurusan yang sama pas kuliah. Mereka bertiga tuh ngambil jurusan komunikasi. Jadi fakultas mereka tuh kayak ngadain acara gitu, Moebi. Nah, karena mereka bertiga ikut organisasi, jadinya mereka bertiga tuh jadi super sibuk gitu karena mau ngadain acara musik kampus. Setiap pulang kampus tuh langsung rapat panitia. Kebetulan Intan, Namira, sama Arkan ngurusin acara ini tuh barengan. Jadi suatu malam pas mereka lagi abis kelas jam 6 sore, mereka ada rapat dulu di selasar kampus. Rapatnya tuh kira-kira selesai sampai jam 8 malam. Tiba-tiba pas lagi rapat, Intan bilang ke Namira, dia baru ingat kalau kunci kosannya dia tuh ketinggalan di meja kelas dia. Posisinya tuh di lantai 3 gedung kampusnya. Nah, karena udah malam dan gelap, akhirnya Intan juga ngajak Arkan buat nemenin dia ngambil kunci kosannya dia. Jadi bertiga naik ke kelasnya gitu? Iya, betul, Moy. Awalnya si Arkan tuh males banget karena dari selasar ke lantai 3 tuh jalannya jauh. Tapi karena Intan sama Namira udah rewel banget, akhirnya Arkan mau nemenin mereka berdua naik ke lantai 3. Sepanjang jalan tuh mereka ngobrol kayak ngomongin, serem juga ya ini kampus kalau malam-malam kayak gini. Akhirnya mereka bertiga naik tangga karena lift di malam itu tuh lagi maintenance. Naik ke lantai 1, terus lanjut ke lantai 2. Pas udah mau naik ke lantai 3, Namira denger ada suara bayi nangis. Di situ Namira mastiin ke Intan sama Arkan, kalian denger gak sih? Tapi katanya Intan sama Arkan tuh gak denger apa-apa. Terus Intan bilang ke Namira, Nam, lo jangan ngomong apa-apa deh ya, ini kan gelap. Jadi ternyata Namira tuh emang punya indera keenam. Makanya cuma Namira yang bisa dengar suara bayi nangis itu. Terus udah nih, pas udah ngedeket ke kelas, kali ini mereka bertiga tuh denger dengan jelas banget kayak ada suara gantungan kunci yang sengaja dimainin gitu. Kalian tahu kan suara sekumpulan kunci yang dimainin, kayak pasti bunyinya kayak kerincing-kerincing gitu kan? Awalnya mereka tuh mikir, mungkin ini OB-nya kali ya, nemuin kuncinya Intan, terus diambil, terus disimpan sama OB-nya. Tapi pas mereka bertiga buka pintu kelasnya dan masuk ke dalam, mereka dengar lagi suara kerincing-kerincing itu. Pas mereka lihat ke arah meja, mereka lihat kuncinya Intan tuh kayak terbang dari meja ke atas sambil goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Dan pas mereka bertiga kaget, kuncinya jatuh ke meja dan langsung ada angin kenceng banget masuk ke ruangan kelas mereka. Tanpa ngomong apa-apa, Intan lari ngambil kuncinya, ditungguin Namira sama Arkan di pintu kelas. Terus mereka bertiga lari ke bawah kenceng banget. Gak peduli mau jatuh atau enggak, yang penting mereka bertiga tuh ke bawah dengan selamat. Di situ Intan sambil ngos-ngosan ngomong ke Namira, Nam, itu apa Nam tadi? Kenapa kunci gue terbang? Terus Namira mukanya serius sambil bilang, Udah gak apa-apa, lo lagi apes aja itu, aman kok. Akhirnya setelah mereka ambil kunci, pas balik ke selasar, ternyata rapatnya udah selesai dan mereka semua pulang ke kosan mereka masing-masing. Jadi Intan sama Namira tuh satu kosan tapi beda kamar. Kalau Arkan karena dia cowok dan kosan Intan sama Namira tuh khusus perempuan, jadi dia pisah kosan yang gak terlalu jauh sama mereka.